Shalom. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Ibadah kita akan dipimpin sama Kakak Uni, Kakak Mary. Ya, adik-adik harus semangat ya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara kita sepanjang hari ini ya Kak. Untuk itu adik-adik, Kakak Uni persilakan berdiri. Kita menyanyi memuji Tuhan dari Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan adik-adik duduk kembali. Kita menyanyi kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Adik-adik masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya, cerita kita minggu lalu yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tahu nggak di ceritanya? Jadi Tuhan Yesus mengajarkan banyak orang di satu rumah. Rumahnya sudah penuh adik-adik. Dan ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 temannya. Mereka lewat mana? Mereka lewat atap untuk turun dari atap untuk datang ke depan Yesus untuk disembuhkan. Tapi yang menyembuhkan yaitu imannya, iman orang lumpuh itu adik-adik ya, sehingga dia bisa sembuh. Nah adik-adik, kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 71 ayat 12. Kita sama-sama ya Kakak Uni ya. 1, 2, 3. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Amin. Amin. Kita berdiri, kita menyanyi kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
Silakan adik-adik duduk kembali. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami, biar kami dapat mendengar dengan baik firman yang akan dibawakan oleh Kakak Mary. Berkati juga Kakak Mary Tuhan, biarlah dalam membawakan firman Tuhan, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekarang Kakak Mary akan bercerita, tapi sebelumnya Kakak Mary mau ingatkan dulu tentang cerita kita minggu yang lalu. Minggu lalu kita bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik, kalau di sekolah, adik-adik sering bertanya ya sama ibu guru sama bapak gurunya, "Pak guru, ini apa ya? Pak guru, bu guru, ini maksudnya apa ya?" Dan Kakak Mary yakin adik-adik semua pasti sering bertanya, baik itu kepada ibu guru maupun kepada mama, papa, atau kepada siapapun. Karena kalau kita bertanya itu kita pengen tahu jawabannya apa. Ya adik-adik, lain halnya dengan ahli-ahli Taurat. Waktu mereka sedang berdiskusi dengan Tuhan Yesus, saling berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat akan menguji Tuhan Yesus nih. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak ya nanti isi-isi kitab Taurat? Sehingga dia bertanya, "Tuhan, apa yang akan kami lakukan biar kami bisa hidup kekal?" Kata Tuhan, "Apa yang kalian baca di dalam kitab Taurat? Dalam kitab Taurat sih diajarkan kalau kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia." Betul, kata Tuhan. Lakukanlah itu, biar kamu dapat hidup kekal. Tapi Tuhan, siapakah sesama kami manusia? Adik-adik, Tuhan akan menjawab pertanyaan orang ahli-ahli Taurat dengan suatu perumpamaan, suatu contoh. Suatu ketika, ada seorang laki-laki yang hendak bepergian dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Adik-adik tahu perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu sangat sepi adik-adik. Jauh dan sepi. Kita harus melewati gunung, lembah, dan kanan kirinya banyak gua-gua. Tapi di dalam gua-gua itu sering bersembunyi orang-orang jahat, perampok-perampok. Waktu seorang laki-laki ini akan pergi ke Yeriko, di tengah jalan, di tempat yang sepi itu, dia dirampok. Perampok itu mengambil barang-barangnya, mengambil keledainya. Tidak itu aja adik-adik, orang-orang jahat itu memukulnya sampai dia sampai berdarah-berdarah dan dia jatuh di tanah dengan penuh luka. Adik-adik, jalanan sepi itu jarang orang yang lewat. Orang ini berharap semoga ada yang lewat untuk membantunya. Tidak lama kemudian adik-adik, lewatlah seseorang. Dia adalah seorang imam. Adik-adik tahu imam itu adalah yang suka bekerja di dalam rumah Tuhan, dalam sebuah gereja. Imam itu dia melihat orang itu, tapi dia lewat aja, dia cuek aja, dia lewat. Imam itu tidak membantunya. Terus lewat lagi orang yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi adik-adik yang suka membantu para imam bekerja di rumah Tuhan. Waktu orang Lewi lewat ke situ, dia melihat ada orang yang kesakitan di tanah,
Dia cuma melihatnya adik-adik, tapi dia tidak membantunya. Dia pergi seperti seorang imam tadi. Tidak lama kemudian adik-adik, lewat lagi orang yang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang Samaria. Adik-adik tahu orang Samaria? Waktu dulu itu dia bermusuhan sama orang Yahudi. Dan orang Samaria itu berbeda sukunya dengan orang Yahudi. Dia berbeda agama. Dan mereka banyak yang tidak suka sama orang Samaria. Waktu orang Samaria lihat ada orang yang kesakitan di bawah tanah, dia membantunya, dia menolongnya, membersihkan luka-lukanya, mengobatinya, dan dengan susah payah dia mengangkat orang itu, dinaikin ke keledainya. Dia akan membawa orang itu ke suatu tempat yang nyaman, di sebuah penginapan, dan di sana dia melanjutkan merawat orang yang sakit tersebut. Adik-adik, orang Samaria tidak mengenal orang yang sakit itu. Orang Samaria juga berbeda agamanya dengan orang yang sakit tersebut. Sehingga orang yang sakit itu heran, kok orang Samaria ini kok bisa membantu saya, padahal dia berbeda dengan saya, dia nggak kenal saya, kok dia bisa membantu saya. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, di antara 3 orang tadi, siapakah sesamamu manusia? Jawab ahli Taurat, yang ketiga, yang orang Samaria, yang mempunyai belas kasihan kepada orang yang luka tadi. Betul, kata Tuhan. Lakukanlah itu. Lakukanlah apa yang dibuat oleh orang Samaria, biar kamu bisa hidup kekal. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengasihi sesama kita, siapapun mereka, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu kita kenal atau tidak kita kenal, baik itu dia berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita harus mengasihi mereka, karena mereka adalah sesama kita manusia. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ayo adik-adik yang sudah bisa baca, mari kita buka Alkitab kita membaca dari Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin.
Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita menyanyi, Yesus sayang semua. Ya, untuk merespon firman Tuhan yang kita Ya. dengarkan tadi ya Kakak Iya, Uni Kakak ya, Mary. kita akan menyanyi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Silakan adik-adik duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita mendengarkan dari Mazmur 5 ayat 4b. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Kita menyanyi, mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat dan kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu. Berkati kami ya Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, masih belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyayangi dan menolong kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggumu yang masih di rumah mereka masing-masing, yang belajar dari rumah, bermain dari rumah, yang dalam kesakitan Tuhan, dalam kesedihan, Engkau mau menolong mereka Tuhan. Berilah kami senantiasa sukacita yang datang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, berkati mereka, ajar mereka Tuhan untuk mengajarkan kami bagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Ajarlah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memberkati, memulihkan bangsa dan negara kami.
Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa buat persembahan kami Tuhan yang kami sudah berikan. Berkati Tuhan, biar boleh kami pakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Begitupun yang masih ada pada orang tua kami masing-masing, Engkau memberkati Tuhan, biarlah boleh dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, ampunkan segala dosa kami Tuhan, dengar doa kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita menyanyi, Bapa antarlah kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, bila kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, bila kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Kita akan terima berkat kita. Adik-adik, untuk itu kita berdiri ya. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Adik-adik, kita kakak-kakak masih tetap mengingatkan di rumah selalu menggunakan masker, Mencuci tangan, dan menjaga jarak, rajin makan makanan yang bergizi, dan satu lagi, hindari tempat yang ramai. Jangan main keluar rame-rame sama teman-temannya, ya. Ingat adik-adik ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.